Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat bisa mencari ilmu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para orang tua, guru, dan adik-adikku sekalian, mengapa Rasulullah SAW diutus ke bumi? Beliau bersabda, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Ingin tahu orang Islam yang paling bagus keislamannya? Lihatlah akhlaknya. Ingin tahu orang Islam yang paling kuat imannya? Lihatlah akhlaknya. Rasulullah paling sempurna iman dan paling paham Islam dan paling sempurna akhlaknya. Ingin tahu siapa yang ibadahnya paling bagus? Lihatlah akhlaknya. Rasulullah orang yang paling bagus ibadahnya dan berbuah akhlakul karimah. Oleh karena itu, kita harus jadikan target sempurnanya akhlak sebagai kesuksesan kita. Bukti keimanan, bukti pemahaman Islam, dan bukti daripada benar dan sungguh-sungguhnya ibadah adalah akhlakul karimah. Kita bagi 4 kuadran. Ada karakter baik, kalaupun akhlak ini kita bentuk dari karakter, maka ada karakter baik, ada karakter jelek, ada karakter kuat, ada karakter lemah. Kalau kita gabungkan, ada orang yang berkarakter baik tapi lemah. Dia orangnya jujur, ikhlas, rendah hati, tapi dia tidak pemberani, kurang disiplin, dan kalau ada masalah mudah menyerah. Namanya balem. Baik tapi lemah, hanya baik untuk dirinya sendiri. Ada juga jelem. Dia berkarakter jelek, tidak ikhlas, tidak jujur, sombong, petantang petenteng, tapi dia lemah, dia penakut, dia tidak disiplin. Itu dia hanya rugi dirinya sendiri, nauzubillah. Tapi yang bahaya dan yang merusak adalah namanya karakter jeku, jelek tapi kuat. Dia orangnya benar-benar kelakuan tidak baik, ria, munafik, dan juga petantang petenteng, tapi dia berani mengambil resiko. Dia disiplin untuk mewujudkan keburukannya, dan dia tidak mengenal menyerah untuk menjadi orang yang buruk. Inilah yang rusak dan merusak. Jadi apa pilihannya sebagai umat Islam? Karakter baku, baik dan kuat. Apa karakter baik yang harus kita miliki? Fondasinya ada 3. 1, ikhlas. Orang ikhlas ini adalah orang yang bebas dari kemusyrikan. Lawannya ikhlas adalah ria. Dan ria itu inna syirka ladzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezoliman yang besar. Walaupun kecil syirik khafi, tapi dia adalah kezoliman yang besar. Maka orang-orang yang ikhlas adalah orang-orang yang betul-betul tidak menuhankan pujian, penghargaan, harta, gelar, pangkat, jabatan. Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang dia lakukan, niatnya adalah, ya Allah, semoga engkau ridho dengan apa yang saya lakukan. Saya belajar karena engkau, saya bekerja karena engkau, saya muliakan orang tua karena engkau, saya lakukan apapun kebaikan hanya semata-mata karena engkau. Inilah karakter akhlak yang baik, adalah ikhlas, karakter baik. Yang kedua, jujur terpercaya. Ini lawannya munafik. Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi nabi dikenal dengan gelar Al-Amin. Seorang yang sangat jujur terpercaya. Kalau bicara pasti benar, kalau berjanji pasti ditepati, kalau diberi amanah tidak pernah berkhianat. Wajib bagi kita menjadi orang jujur. Rasulullah pun sudah mengingatkan, barang siapa yang sidik, berbuat jujur dan senantiasa jujur akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan kepada surga.
dan barang siapa yang berdusta mengantarkan kepada kejahatan, keburukan, dan itulah yang mengantarkan jadi ahli neraka. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak jujur. Karena walaupun dia berbuat baik, hanya untuk menutupi dan menyembunyikan ketidakjujurannya. Nauzubillah. 3, tawadu, orang rendah hati. Kenapa? Karena wama tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tiadalah orang yang rendah hati karena Allah kecuali Allah mengangkat derajatnya. Lawannya adalah sombong. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr, yang di hatinya ada sombong walaupun sebesar zarrah. Apa ciri orang sombong? 2, batarul haq wa ghamtun nas, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Orang sombong tidak suka belajar agama. Orang sombong tidak suka belajar Quran, belajar tentang Rasulullah, tidak suka. Apapun kebenaran pasti dia akan jauhi. Mau kaya, mau miskin, kalau tidak suka kebenaran, dia adalah sombong. Dan orang sombong cirinya adalah suka meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Akibatnya dia akan menjadi orang yang terkunci oleh kebodohannya. Merasa pintar padahal bodoh. Awet bodoh, ciri khas orang yang sombong. Maka karakter baik, ikhlas, jujur, tawadu. Karakter kuat yang harus kita miliki adalah berani, disiplin, dan tangguh. Kenapa berani? Rasulullah adalah pemberani. Berani bukan masalah urusan berkelahi. Berani itu adalah berani mengambil sikap, berani mengambil pilihan, berani mengambil keputusan, memilih yang Allah sukai. Ke masjid jangan, ke masjid jangan, ke masjid. Sedekah sedikit atau banyak, banyak. Maafkan atau tidak maafkan. Apa yang Allah suka, itulah pilihan kita. 2, disiplin. Lihatlah air menetes, air lembut, tapi menetes dengan disiplin, batu bolong. Oleh karena itu, prestasi itu hanya milik orang yang disiplin. Disiplin itu apa? Disiplin itu kemampuan seseorang melakukan apa yang semestinya dilakukan. Kita banyak tahu harus belajar, harus olahraga, harus istirahat cukup, tapi kita tidak melakukannya. Artinya kita tidak disiplin. Takdirnya orang yang diberikan kemampuan oleh Allah lebih adalah orang yang disiplin. Tiada prestasi tanpa disiplin. Tiada masa depan tanpa disiplin. Terakhir, tangguh. Pribadi tangguh pantang mengeluh. Hidup ini adalah rangkaian rintangan, kesulitan, masalah, persoalan. Dan semua itu adalah karunia Allah untuk mematangkan diri kita. Bukan untuk kita keluhkan. Ujian hidup itu bagian yang harus kita syukuri. Karena dengan ujian yang sudah diukur oleh Allah, kemampuan kita akan meningkat, kualitas kita akan meningkat, juga iman kita dan amal kita meningkat. Kalau kita menjadi orang yang tangguh. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Ikhlas, jujur, tawadu, dilengkapi dengan berani, disiplin, dan tangguh, insya Allah akan berbuah akhlakul karimah. Dan inilah yang akan membuat diri kita mengabdi kepada Allah dengan benar dan kepada makhluk Allah rahmatan lil alamin. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi sesama dan melakukan semua ini lillahi ta'ala. Selamat berjuang menempa diri, selamat berjuang untuk terus mengasah diri sehingga kita menjadi orang yang memiliki akhlakul karimah kepada Allah menghamba, kepada umat berkhidmat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.